Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garinata Kusuma, NIM 2102078. Hari ini saya akan mempresentasikan sepatu basket anti air desain saya yang berjudul Aquaslam. Yang pertama, saya melakukan brainstorming untuk menentukan ide-ide dari nantinya desain saya ini akan seperti apa. Saya mengambil tema tentang kebersihan sepatu. Dari kebersihan sepatu ini, saya mengumpulkan banyak sekali ide dan pemikiran, lalu saya menyimpulkan tiga ide dan pemikiran utama. Yang pertama, teknik pembersihan. Yang kedua, bahan dan peralatan. Yang ketiga adalah solusi alami. Teknik pembersihan. Kenapa kita harus eh, berpikir bahwa ide teknik pembersihan adalah ide yang paling utama? Jadi, latar belakangnya seperti ini, teman-teman. Ketika kalian menggunakan sepatu, dan kalian menggunakannya di berbagai macam kegunaan, berbagai macam bidang, berbagai macam lingkungan. Ketika eh, sepatu kalian kotor, tentunya kotor di sini akan bergantung kepada lingkungan lingkungan bagaimana yang akan kalian eh, jalani, lingkungannya seperti apa, lingkungan kering, lingkungan basah, lingkungan kotor yang seperti apa. Misalkan kotor terkena noda air, kotor terkena noda tanah, kotor terkena noda minyak, kotor terkena noda saus dan lain-lain. Itu em, harus menggunakan teknik pembersihan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Bayangkan saja, jika kalian kotor yang sebanyak itu harus dibersihkan dengan satu saja teknik pembersihan. Hanya perlu mengelapnya saja. Tekniknya seperti itu. Bayangkan saja, apakah akan ada sepatu seperti itu? Mungkin saja ada di masa depan tentunya. Lalu yang kedua adalah bahan dan peralatan. Ketika kalian menggunakan sepatu dan sepatunya itu tentunya kotor, pastinya kotor di sini itu akan jenisnya kan bermacam-macam. Dengan macam-macam jenis kotor tersebut, maka jenis-jenis bahan dan peralatan untuk membersihkannya itu akan macam-macam pula. Bayangkan saja jika kalian nantinya akan membersihkan dengan peralatan dan bahan yang seminimal mungkin. Atau bahkan kalian tidak perlu bahan atau peralatan untuk membersihkannya. Kalian hanya perlu menggunakan tangan kalian. Bayangkan saja kalian cuma hanya perlu mengginikan saja. Set, udah selesai. Udah hilang, udah bersih semuanya. Kan itu suatu kemudahan yang diidam-idamkan banyak orang kan. Lalu yang ketiga adalah solusi alami. Sebuah keniscayaan teman-teman. Ketika kita sekarang membersihkan sesuatu, kita memerlukan sabun untuk membersihkannya. Dari sabun tersebut ada banyak sekali bahan kimia yang dapat mencemari tanah dan lingkungan kita. Kita tentunya harus memikirkan itu dong, karena kita adalah generasi muda yang tentunya peduli akan masa depan. Jadi kita tentunya harus memikirkan dampaknya itu, dampak dari polutan-polutan tersebut untuk lingkungan kita, untuk kehidupan umat manusia ke depannya. Jadi solusi alami yang harus digunakan adalah menggunakan bahan-bahan alami seperti kita membersihkan sepatu itu hanya dengan air saja, tanpa perlu adanya polutan-polutan bahan kimia tersebut. Seperti itu. Bayangan saja akan ada seperti itu di masa depan. Lalu sebelum saya menggambar desain saya menganalisis nanti akan berbentuk seperti apa, akan menggunakan bidang seperti apa, teksturnya seperti apa, garisnya seperti apa, warnanya seperti apa. Saya menggunakan analisis image ini, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan warna yang saya gunakan akan warna-warna yang terang. Warna-warna yang digunakan banyak digunakan desain pada desain sepatu basket di tahun 2023 ini. Lalu bidang yang saya gunakan ada empat, ada segitiga, heksagonal, bulat, dan abstrak. Yang mencerminkan desain saya ini fokus, fokus, rapi, dan tentunya fleksibel. Lalu tekstur.
tekstur ini saya menggabungkan antara empat tekstur. Yang pertama, yang terlihat butiran air warna biru tersebut itu adalah tekstur anti air. Yang tidak terlihat warna putih itu adalah tekstur transparan. Yang ketiga adalah tekstur lembut. Yang keempat, yang terakhir yang coklat itu adalah tekstur tanah, ya tekstur kasar, teman-teman. Lalu garis. Saya menggunakan tiga garis. Dengan penggabungan tiga garis ini saya berharap dapat menciptakan sebuah sepatu yang sangat tentunya sangat inovatif dan juga kreatif, teman-teman. Lalu bentuknya saya menggunakan tiga elemen dasar dari inspirasi saya terhadap alam. Jadi bentuk pertama saya akan menginspirasikan sepatu saya ini tentang air, air seperti sungai yang mengalir saja seperti itu, teman-teman. Lalu yang kedua, saya akan menginspirasikan sepatu saya dengan bentuk hutan. Hutan tentunya dengan pohon-pohon yang tinggi dan rimbun, teman-teman. Lalu yang ketiga, tentunya fokus utama dari desain saya adalah sepatu basket yang outdoor. Jadi di situ saya eh, menggunakan gambar lapangan basket outdoor. Lalu analisis image yang selanjutnya, saya banyak sekali menggunakan gambar-gambar yang merepresentasikan nanti sepatu saya akan seperti apa. Di sini saya banyak menggunakan foto alam, lalu foto-foto tentang eh, olahraga ekstrim, olahraga basket, lalu foto-foto tentang uang, tentang air, seperti itu. Uang ini merepresentasikan bahwa sepatu basket ini ekonomis, teman-teman. Jadi kalian tuh mengeluarkan uang banyak untuk beli sepatu ini, tapi untuk kedepannya tuh kalian bisa menghemat banyak sekali uang gitu loh. Jadi jadi ini tuh sebuah sebuah terobosan baru yang mungkin dapat saya buat nanti. Lalu desain awal ini desain dua dimensi yang masih kasar. Jadi sepatu ini tuh sangat inovatif yang cocok digunakan untuk lapangan basket outdoor di Indonesia dengan produk yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah ketahanan terhadap air dan ketahanan terhadap debu. Nanti desainnya akan nampak mungkin seperti ini, karena ini saya mengambil beberapa desain dan inspirasi dari desain-desain sepatu basket di tahun 2023 ini. Jadi seperti ini. Lalu untuk analisis pasar, sepatu ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemain basket yang aktif dan ingin tampil maksimal di lapangan yang dibuat dengan bahan karet sintetis dan dilapisi dengan EVA. EVA itu ethylene vinyl acetate. Jadi dia itu eh, bahan yang seperti plastik, campuran plastik dan campuran antara karet yang mudah sekali dibersihkan. Lalu ditambahkan dengan termoplastik rubber yang memberikan kestabilan dan cengkeraman di lapangan dan tidak perlu khawatir untuk kondisi basah karena bodi sepatu ini menggunakan Gore-Tex yang sepenuhnya anti air. Gore-Tex itu biasanya digunakan untuk pakaian-pakaian outdoor yang di gunung. Jadi kalian kalau punya jaket gunung yang bahannya itu tipis, fleksibel dan anti air, itu bahannya rata-rata menggunakan Gore-Tex, teman-teman. Tapi kalau misalkan jaket gunung kalian tembus air, jadi Gore-Texnya murah. Lalu analisis pasar. Jadi analisis pasar saya menggunakan tiga poin utama yaitu rentang usia dan gender, aktivitas dan kelebihan. Jadi, rentang usianya itu antara 5 sampai 60 tahun. Karena aktivitas yang didukung di sini tuh basket, olahraga outdoor, aktivitas luar, aktivitas basah, aktivitas keseharian, olahraga ringan, dan rekreasi. Jadi rentang usia ini dapat dijangkau oleh aktivitas yang banyak sekali ini. Jadi kita tuh win-win solution untuk sepatu ini. Lalu kelebihannya, kenyamanan, keamanan, antisipasi cedera, ketahanan, mudah dibersihkan, kesadaran akan lingkungan, fleksibel, praktis, dan tentunya ekonomis, teman-teman. Lalu saya
terinspirasi dari 30 desain yang saya buat untuk menciptakan satu sepatu yang sangat-sangat ekonomis dan desainnya itu sangat futuristik. Desain konsep yang pertama, saya mendeskripsikan ini sebagai sebuah desain yang terinspirasi dari alam, dari hutan yang banyak nuansa hijau-hijau dan kuningnya, teman-teman. Lalu yang kedua, saya terinspirasi dari desain laut. Jadi banyak banyak aksen warna birunya. Seperti ini. Lalu yang ketiga, saya banyak sekali terinspirasi dari eh, hewan-hewan seperti itu, teman-teman. Jadi ini yang bawah yang ada bulat-bulat itu seperti gurita, yang atas ini seperti sayap dari burung seperti itu. Jadi karena perpaduan antara alam dan manusia ini ketika digabungkan itu akan menjadi brand image yang sangat bagus untuk sepatu ini ke depannya. Lalu ini desain yang saya gambar detail, secara detail, teman. Jadi desain ini saya terinspirasi dari ombak ini. Nah, ini teman. Jadi ombak ini kan ombak itu kan kayak dia itu terkadang tenang, terkadang terkadang itu bisa membahayakan. Jadi ombak di sini itu saya representasikan sebagai bentuk umum dari sepatu basket. Jadi jika kalian bermain basket, kalian itu harus tenang, tapi terkadang harus juga berbahaya untuk pertahanan musuh. Jadi kalian harus menyerang seperti itu. Lalu yang kedua ini saya terinspirasi dari bebatuan. Jadi eh, bagian warna pink yang di sisi kanan kiri ini tuh saya merepresentasikan sebagai batu yang melindungi kaki kita terhadap ancaman-ancaman dari luar, teman-teman. Seperti itu. Lalu bagian outsole-nya akan nampak seperti ini dan bagian bulatan di bawah ini adalah ketika kita bermain basket ini akan membantu kita dalam menjaga keseimbangan ketika melompat dan mendarat. Lalu yang ketiga ini saya terinspirasi dari hewan gurita, teman. Jadi hewan gurita ini sesuatu hewan, sesosok hewan yang sangat-sangat pintar ya, teman-teman. Jadi ini merepresentasikan tentang bagaimana para pemain basket ini pintar untuk mencari celah keadaan di mana kita harus bagaimanapun caranya harus mencetak poin, teman-teman. Dengan dengan kepintaran ini saya representasikan di dalam sepatu. Jadi bayangkan saja ketika kalian bermain basket dan kalian keluar, kaki kalian tuh seperti dicengkram oleh gurita dengan tentakel-tentakelnya yang lembut, sehingga eh, sepatu ini dapat melindungi kalian untuk beraktivitas sehari-hari, teman-teman. Jadi ini deskripsinya, ya seperti sudah saya jelaskan tadi, ada ombak, batu, dan gurita. Yang ombak untuk merepresentasikan eh, ombak yang menaklukkan segala rintangan air dan menjaga kaki tetap kering di lapangan, lalu batu yang sangat kokoh memberikan perlindungan dan ketahanan terhadap air di lapangan yang basah, lalu batu gurita yang mampu mengatasi air dan mempertahankan kaki tetap kering di lapangan luar ruangan. Lalu desain final saya banyak sekali menggunakan Gore-Tex, thermoplastic rubber, EVA atau ethylene vinyl acetate, lalu rubber. Jadi bahan-bahan ini tuh bahan-bahan yang banyak sekali eh, anti air, sifatnya tuh anti air, teman-teman. Jadi ketika kita usap sekali saja, kotoran-kotoran tuh udah hilang dengan tentunya dengan kita usap dengan air juga, teman-teman. Karena ini banyak anti air, jadi mau disiram air berapapun juga aman gitu.
Kita nggak perlu susah-susah buat nyuci sepatu gitu. Sepatu kalian cuma satu ini udah selesai gitu. Nah, ini kita detail sampingnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi ya eh, sepatu ini sepatu basket yang mengutamakan performa tinggi gitu. Jadi buat kalian-kalian yang berposisi sebagai guard dan small forward ini akan sangat bagus. Jadi kalian tuh akan akselerasi kalian tuh akan didukung dengan sepatu ini. Lompatan kalian tuh akan didukung dengan sepatu ini. Kalian akan lari dengan sangat cepat dengan sepatu ini karena sepatu ini tuh ringan tentunya dan mudah sekali untuk digerakkan karena bahannya yang fleksibel. Jadi kalian-kalian kalian-kalian pemain dengan tipe penyerang dapat menggunakan sepatu ini dengan sangat luas, sangat fleksibel. Lalu ini nampak atasnya akan seperti ini, ya akan menggunakan desain yang seperti ombak seperti ini. Jadi desain ini merepresentasikan tiga desain saya yang tadi saya gabung menjadi satu dan menghasilkan desain seperti ini. Kalau ini bagian belakang, nanti bagian belakang kan terlihat ada kanan dan kiri itu eh, ada yang transparan ya teman-teman. Nanti transparan itu akan diisi dengan rami. Rami itu sejenis bahan bahan alami seperti itu teman-teman. Jadi depan nanti akan seperti ini, tetap ada talinya. Cuman ini saya visualisasikan eh, masih belum ada talinya karena saya berfokus untuk Gore-Tex yang hitam itu teman-teman. Gore-Tex yang hitam itu saya merepresentasikannya itu seperti kaos kaki, kaos kaki bawaan. Jadi kalian tuh nggak perlu menggunakan kaos kaki lagi, kalian nggak perlu takut kaos kaki kalian kotor karena kita udah menyediakan kaos kaki di sepatunya gitu. Lalu ini bagian outsole-nya kan seperti ini. Jadi ada bulatan-bulatan itu, bulatan-bulatan itu adalah eh, tempat termoplastiknya. Jadi termoplastik rubber itu dipasangkan di dalam tiga lapisan outsole yang akan mendukung forma kalian dalam meloncat. Nah, itu warna biru adalah Eva yang tadi saya perkenalkan kepada kalian. Eva itu ethylene vinyl acetate yang dimana itu terdapat pada lapisan ketiga lapisan kedua dari outsole. Seperti itu teman-teman. Lalu seperti ini yang fokus detail pada belakangnya akan seperti ini dan diisi oleh rami. Rami itu nanti raminya itu akan bulat-bulat kecil seperti ini, seperti bulat-bulat nanti dimasukkan di bagian yang transparan itu menjadi sebuah inovasi desain yang belum pernah ada di dunia saat ini, teman-teman. Jadi rami itu nanti rami itu sejenis serat seperti ini. Ini tanamannya. Tanaman rami itu akan seperti ini. Nah, tanaman rami itu nanti akan berserat. Jadi seratnya itu akan menciptakan sebuah produk yang sangat ringan untuk menjadi aksesoris saja di dalam sepatu ini. Kalau ini detailnya akan seperti ini yang bagian kanan kiri untuk melindungi sepatu ini yang saya representasikan sebagai batu tadi, teman-teman. Jadi akan seperti ini. Kalau ini bagian insole-nya. Insole-nya ini akan di, akan ditempeli eh, bulatan-bulatan yang mendukung lompatan tadi. Jadi bulatan-bulatan itu kan tembus sampai ke outsole yang bagian rubber yang warna hijau tadi. Ini detailnya yang depan buat menali. Ini terbuat dari Gore-Tex juga. Lalu berikut ini adalah desain explode-nya. Yang hitam ini terbuat dari Gore-Tex. Tentunya hitam ini adalah kaos kaki yang melindungi apa kaki kalian yang sangat lembut Gore-Tex-nya. Lalu termoplastik rubber itu eh, material yang transparan di bodi sepatunya
Lalu Gore-Texnya kemudian yang warna hijau itu juga material yang sama digabungkan di atasnya yang warna pink. Jadi digabungkan seperti ini, dia menumpuk seperti ini. Lalu yang Gore-Tex warna pink kecil ini adalah yang tadi untuk penguat dari tali. Lalu kemudian ini adalah outsole-nya. Outsole-nya kita eh, terdiri dari tiga lapisan. Dengan lapisan kedua dan lapisan ketiga yang paling atas, itu kita menggunakan teknik seal. Jadi eh, bagian tengah yang lubang besar ini, bagian outsole yang warna pink dengan outsole yang warna biru, itu saling terikat satu sama lain. Saling terikat satu sama lain dengan jarak yang dapat eh, ditentukan dari performa kalian menggunakan sepatu ini. Lalu yang saya sebutkan tadi yang bulat-bulat itu di saat termoplastik yang bergabung dengan insole tadi seperti ini itu, tembus sampai di bagian rubber di bagian bawah. Nah, lalu ethylene vinyl acetate itu EVA itu berwarna pink ini dapat eh, dapat digabungkan menjadi satu dari warna pink ini dengan warna biru. Lalu raminya akan di bagian belakang seperti ini, yang terlihat di outsole warna pink ini. Di bagian belakang ada rami, lalu ditutup dengan termoplastik rubber yang tadi transparan. Dan bagian paling bawah dari outsole itu adalah rubber alami. Jadi kita pakai karet alami untuk menjaga performa performa pemain itu tetap sama dan sepatunya itu tentunya tidak licin eh, karena bagian desain bagian bawahnya itu kita menggunakan desain yang sangat futuristik untuk untuk desain sepatu basket ini, teman-teman. Lalu polanya akan seperti ini. Polanya ini saya gunakan pola yang sangat simpel karena fokus dari pola ini adalah tentunya bodinya saja, teman-teman. Lalu eh, fokus utama lainnya adalah di outsole. Jadi polanya cuma sedikit saja ini. Jadi menggabungkannya kan eh, teknik yang sama seperti kita menggabungkan outsole, teman-teman. Jadi tidak ada jahitan yang tidak ada jahitan yang menggunakan alat jahit, teman-teman ini. Ini kita mungkin mungkin akan beberapa kali menggunakan mesin 3D print untuk pembuatan ini, tapi kalau pembuatan mesin 3D print kita akan sangat boros untuk modalnya. Tapi nggak tahu kalau tahun-tahun depan lagi, di masa depan nanti kita akan mendapatkan mesin 3D print yang lebih murah, jadi akan bisa mewujudkan hal ini. Itu teman-teman. Ya, akhir kata eh, dari presentasi saya, terima kasih telah mendengarkan. Semoga rancangan desain ini dapat tercapai di masa depan dan konsep ini akan hadir secara nyata di kehidupan kalian, teman-teman. Jika itu terjadi, saya adalah pemiliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.